Memaafkan memang sesuatu yang berat. Karena beratnya bisa memberi maaf, maka disinilah cinta Allah menjadi janji bagi siapa saja yang mudah memberikan maaf kepada setiap orang yang menyakitinya. Walamma ahabbahullahu ta'ala, dan ketika Allah sudah memberikan cintanya kepada seseorang, jadi kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah itu, karena ada siapa Allah, sam'ahu, menjadi pendengaran orang itu, wa basarahu, dan menjadi penglihatan orang itu, wa yadahu, menjadi tangan orang itu, wa aqlahu, dan menjadi akal bagi orang itu, wa qalbahu, bahkan menjadi hati. Ini adalah ciri-ciri seorang waliullah yang digambarkan di dalam hadis qudsi, sebagaimana yang kita ketahui bersama di ayat hadis di bawahnya, innallaha qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sampai aku mencintai. Ini hadis qudsi. Kapan bisa dicintai oleh Allah? Keterangan hadis ini menyatakan orang yang sudah melakukan kewajibannya dengan sebaik-baik, melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, tidak cukup mengerjakan kebaikan, dia juga mengerjakan amalan-amalan sunat yang tujuannya tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia terus melakukan kewajiban dan sunat sampai Allah mencintai. Nah, istilah sampai ini tentu tidak bisa dibatasin oleh kita manusia. Sampai kapan? Bisa saja seseorang sudah niatan ingin melakukan kebaikan, melakukan kewajiban dan sunatnya dalam waktu 1 hari, tiba-tiba langsung Allah mencintai dia, atau sebulan, atau seminggu, atau bahkan seumur hidup. Tidak ada yang bisa membatasi sampainya kapan ini. Hatta uhibbahu. Namun salah satu yang dijelaskan oleh Allah, kapan Allah bisa mencintai seseorang adalah ketika orang itu sudah menjadi seorang yang tawwab, orang yang mudah memaafkan. Jadi saling memberikan maaf atau bisa memberikan maaf kepada orang lain, ini menjadi satu dari sekian janji Allah untuk memberikan cintanya kepada hamba. Itu yang dimaksud dengan innallaha yuhibbut tawwabin. Fayantakilu ma'al anfas minallahi ilallah bil muwafaqah. Fayantakilu, maka berpindahlah siapa abad itu, ma'al anfas, bersama dengan desahan-desahan nafasnya, minallahi, dari Allah, ilallah, menuju Allah. Jadi setiap desahan nafasnya selalu merasa diawasin oleh Allah. Insting muraqabah. Dia meyakini kalau Allah selalu mengawasi dan mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh hambanya. Walamma kanat tawwabuna ahbaballah binafsi kitabihi. Walamma kana, dan ketika kana ada at-tawwabuna, siapa orang-orang yang mudah memberikan maaf, ahbaballah,
ialah menjadi kekasih Allah. Artinya ketika sudah jelas bahwa orang yang mudah memberikan maaf menjadi kekasih Allah, binasi kitabihi, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi langsung dalilnya dari kalam Allah, dari firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Ketika sudah jelas bahwa orang-orang yang bisa memberikan maaf kepada siapa saja yang menyakitinya menjadi kekasih Allah. Wal muhibbu, dan adapun orang yang mencintai. Wal muhibbu, dan adapun orang yang mencintai. Huyurun ala mahbubihi. Huyurun itu cemburu ala mahbubihi, bisa bermakna cemburu, artinya ghira, bisa bermakna cemburu. Orang kalau sudah mencintai seseorang, maka orang yang mencintai ini pasti akan selalu memperhatikan gerak-gerik yang dicintai. Dia tidak mau orang yang dicintai itu perhatiannya kepada orang lain. Kalau antar sesama manusia kecemburuan itu sangat menyakiti, maka kecemburuan Allah juga seperti itu. Itu tanda cinta. Rasulullah, saya sering bercerita ini, ketika para sahabatnya sedang duduk menunggu Rasulullah, kemudian para sahabat itu membicarakan kehebatan para nabi-nabi yang lain. Ada yang bilang, wah hebat ini Nabi Ibrahim dia, Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Ada yang bilang, lebih hebat mana dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu Kalimullah. Oh, masih lebih hebat Nabi Isa. Nabi Isa itu Ruhullah wa kalimatuhu. Kemudian ada lagi yang bilang, ya lebih hebat Nabi Adam dong. Nabi Adam itu istafahullah. Jadi para sahabat ini membicarakan kemuliaan para nabi-nabi. Rasulullah masuk datang. Kemudian Rasulullah langsung bilang, inni sami'tu kalamakum wa ajibakum. Saya sudah dengar apa yang kalian bicarakan dan apa yang membuat kalian terkesan, apa yang membuat kalian heran kagum. Memang betul Nabi Ibrahim itu Khalilullah wa huwa hakadha. Memang betul Nabi Musa itu adalah Kalimullah wa huwa kadzalik. Memang betul Nabi Isa itu adalah Kalimatullah wa ruhuhu. Memang betul kalau Nabi Adam itu begitu. Tapi apakah kalian tahu kalau saya ini adalah Habibullah? Ini adalah bahasa kecemburuan Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat mengagung-agungkan para nabi. Jadi kepada sahabatnya yang membicarakan keagungan nabi lain, Rasulullah cemburu. Allah juga seperti itu. Bahkan kecemburuan Allah tidak mau diduakan. Orang yang menduakan Allah disebut musyrik. Dan syirik itu menjadi dosa yang paling besar. Ini dari bentuk kecemburuan. Maka wajar kecemburuan di antara manusia. Kecemburuan di sana dalam artian perhatian dan tidak mau diduakan. Bullshit. Kalau ada istilahnya yang rela untuk dimadu, gak ada. Kecemburuan itu bertingkat, kecemburuan ilahiyah, kecemburuan nubuwah, kecemburuan syariah. Kecemburuan ilahiyah dampaknya musyrik. Kecemburuan nubuwah, Rasulullah cemburu sebagaimana hadis tadi. Kecemburuan manusia, kalian nanti kalau sudah berkeluarga cemburu, dilempar piring sama istri itu masih wajar.
Maka belajarlah menjadi para pencemburu. Amin Allah. Salah kalau kalian nggak cemburu. Ya ini sajalah Pak. Salah. Nabi Muhammad ngajarin kita cemburu. Allah juga mengajarin kita. Allah juga ngajarin kita cemburu. Segera delik 100 Allah pun ngajarin kita cemburu. Dan kecemburuan dari Allah dasar sekali, musyrik dan menjadi dosa paling besar. Ini makna hakikat. Ini wal muhibbu wuyur ala mahbubihi faqad satarahum an uyuni khalqihi. Jadi orang yang mencintai orang lain, dia pasti akan berusaha untuk menutupi keburukan-keburukan atau aib orang yang dicintai. Itu juga berlaku saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kalau nabi-nabi lain nanti ketika dimintain syafaat, mereka bilang nafsi, nafsi. Tapi kalau Nabi Muhammad bukan nafsi, nafsi, tapi ummati, ummati. Itu innallaha yuhibbul tawwabin. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mudah memberikan maaf. Wa yuhibbul mutatahhirin. Selain Allah itu mencintai mereka yang mudah memberikan maaf, selanjutnya wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai orang-orang yang bersuci. Al-mutatahhirin humul ladina tawallahumullahu min ismihi al-qudusi. Orang-orang yang bersesuci itu humul ladina adalah mereka yang tawalla, yang menguasakan, saya maknakan itu, yang menguasakan hum kepada mereka atau al-mutatahhirin, al-haqqu siapa Allah al-haq, min ismihi dari isim Allah, al-qudus. Gak ada kalau umpamanya tadi Allah menyebut zatnya tawwab, kita juga bisa menjadi tawwab. Tapi kalau al-mutatahhirin, ya Allah tidak mungkin menyebut zatnya sebagai mutatahhir. Allah kudus. Mutatahhir ini berusaha mensucikan diri dari noda-noda dan kotoran. Sementara Allah munazzahun. Allah maha suci, subhanallah, amma la yaliku bidzati. Allah maha suci dari apa saja yang bersifat negatif. Jadi Allah kudus. Fatohharo maka mensucikan. Fatohharo maka mensucikan. Fatohharo maka mensucikan siapa Allah hum kepada mereka al-mutatahhirin batinan, baik secara batin wa zahiran, dan secara zahir. Meskipun jaraknya 200 meter saya tahu yang baru datang lagi gitu. Kan? Pipi. Jadi kamu ditunda waktu nikahnya 5 tahun lagi kalau lama terus. Fatahhara maka mensucikan siapa Allahum kepada mereka al-mutatahhirin batinan secara batin
wa zahirun dan secara zahir. Fal mutatahhir, maka adapun orang-orang yang bersesuci, fal mutatahhir, maka adapun orang yang bersesuci, walladzi, dialah yang tatahharo bersesuci. Siapa? Alladzi min kulli sifatin, bersesuci min kulli sifatin, dari semua sifat, tahulu bainahu wa baina hadrati rabbih, dia bersesuci min kulli sifatin, dari semua sifat. Tahulu maknanya tahjub, yang menghijabi, yang bisa menutup apa sifat, bainahu, di antara alladzi, wa baina hadrati rabbih, dan di antara Tuhannya. Ada sifat-sifat dzamimah, tentu yang sifat-sifat negatif, sifat-sifat jelek, itu menjadi penghalang untuk sampainya seorang hamba kepada Tuhannya. Salah satu kendala bisa usulnya seseorang itu adalah dengan memelihara sifat-sifat jelek, kedengkian, takabur, riya, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang bisa menjadi hijab antara sang hamba dengan Tuhan. Fatahharo, maka mensucikan siapa al-mutatahhir zahirahu, zahirnya mutatahhir, bil wudu'i wal husni, bil wudu'i dengan berwudu, wal husni dan dengan mandi. Secara zahir seseorang bisa mensucikan badannya, fisiknya, dengan wudu dan bersesuci, dengan wudu dan mandi. Wa tahharo, dan mensucikan siapa mutatahhir batinahu, aspek batinnya, bisifatil ubudati, mensucikan dengan sifat-sifat al-ubudah ini al-abdiyah, dengan sifat-sifat penghambaannya kepada Allah, merasa tidak riya, tidak dengki, merasa merendahkan diri, tawadhu, khusyuk, tadarruk di hadapan Allah. Ini sifat-sifat. Sampulnya itu tidak takabur, sikat giginya tidak riya. Apalagi cek an-nafahat, an-nafahat, awas kabelnya jangan dianu. An-nafahat, nah ini an-nafahat, sajian tambahan, sajian tambahan. Jangan, awas nak, jangan dikenain kabelnya, jangan dikenain kabelnya, kan sudah bilang. Jangan dikenain kabelnya. Cek.
Coba agak jauh dari kabel, agak jauh dari kabel. Nafahat, kedengeran yang Putri? Apanya itu? Apanya itu? Barusan itu apanya? Hah? Ya, coba. Nah, ini bisa. Cek. Cek. Terus, ya. Cek. Ya. Pas. Nafahatun, sajian tambahan. I'lam, ketahuilah, anna sifat ad-damimah, bahwasanya sifat-sifat yang tercela itu, ya adapun sifat damimah, haidun nufusi, adalah haidnya jiwa. Kalau secara dohir, yang datang bulan, yang mengalami menstruasi, yang kena haid itu cuman wanita secara dohir. Tapi secara batin, baik wanita juga pria itu mengalami haid. Haidnya kapan? Ketika sudah dirasuki sifat-sifat yang tercela, maka hakikatnya dia sedang haid. Maka kalau ada teman kalian mau yang putra atau putri, kalau sudah bicara dengan temannya kemudian jelekin orang lain, dia bergibah, kemudian dia riak atau menyombongkan diri, kamu tinggal ingetin, kamu sedang happy. Kalau ada temannya kalian yang ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor, kamu udah selesai sih kayaknya. Yang putra juga seperti itu, jangan merasa bebas dari head kalian. Kok sedikit-sedikit menunjukkan kesombongannya, dengki kepada temannya, atau berkata kotor, merasa menang sendiri, merasa baik, ingetin, ayo segera nanti kamu masuk haid. Ini maksudnya, i'lam anna sifat ad-damimah hiya haidun nufusi. Faman tatahharu minha, faman maka barang siapa tatahharu yang bersuci siapa man minha dari as-sifat ad-damimah, faqad ahoda bihaddihi, faqad ahoda maka sungguh ahoda telah mengambil siapa man bihaddihi keberuntungannya. Kalau dia sudah mensucikan dirinya dari sifat-sifat tercela, maka sungguh dia sudah mengambil bagian keberuntungan dari dirinya, min ismihi ta'ala al-Qudusi, dari izin Allah al-Qudusi. Tapi kalau dia masih terlena dengan sifat-sifat tercela, dia merasa nikmat dengan kesombongannya, dia merasa nikmat dengan tinggi hatinya, dia merasa enak dengan riaknya, menganggap dirinya paling suci, maka sesungguhnya dia masih terus enak dalam kotoran nafsu, kotoran jiwa. Dia tidak segera mandi besar untuk jiwanya. Terus. Tapi karena haid ini bersifat batin, jangan lantas kalian punya pikiran, saya kan masih kotor hati saya masih dengki, berarti saya boleh tidak sholat ya? Bukan. Secara dohir, sholat kalian wajib.
tapi sholat batin kalian tidak sah. Sholat batin kalian tidak sah. Kenapa? Karena batin kalian masih belum suci. Dohir kalian sudah suci. Secara dohir bisa saja sholatnya diterima, tapi secara batin tidak diterima karena masih belum memenuhi syarat sahnya sholat secara batin. Caranya bagaimana? Caranya bukan tidak sholat, tapi caranya bersihlah badan dan hati kita. Bersihkan sifat-sifat kotor dalam jiwa kita. Ini yang dimaksud faman tatahhara minha faqad akhadha bihaddihi min ismihi ta'ala al-qudus. Fa in ahabbahu Allah ta'ala, fa innaka jika ahabba mencintaihu kepada man Allah ta'ala, siapa Allah ta'ala, faqad ahabba maka sungguh ahabba telah mencintai siapa man nafsahu kepada dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallah, sesungguhnya Allah, Thayyibun, adalah zat yang maha baik. Yuhibbu, mencintai siapa Allah, At-Thayyibah, kepada orang yang baik. Nadifun, ialah maha bersih siapa Allah. Yuhibbu, mencintai siapa Allah, an-nadhafata, pada kebersihan. Perlu ini ditulis di kamar atau di asrama untuk pengingat. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadifun yuhibbun nadhafah. Atau langsung ditulis Innallaha yuhibbul mutatahhirin, Innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, yang perlu ditulis. Kalian sudah memahami makna secara zahir dan hakikat firman Allah, yuhibbut tawwabin dan yuhibbul mutatahhirin. Al-muslimu fit tuhri, adapun seorang muslim fit tuhri, dalam kesucian, yakti zaujatahu, dia datang kepada istrinya, melakukan hubungan suami istri. Seorang muslim yang sudah berkeluarga, dia berhubungan badan dengan istrinya, yakti zaujatahu an amrillah, dasarnya karena perintah Allah. Jadi seorang suami menggauli istrinya bukan karena perintah macam-macam, tapi memang dasarnya karena perintah Allah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Wa yu'jaru ala hadzal fi'l, wa yu'jaru, dan mendapatkan ganjaran siapa al-muslim ini yang datang kepada istrinya, ala hadzal fi'l, atas perbuatan ini, menggauli istri, mendapatkan ganjaran. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, karena sabda Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, wa fi bud'i ahadikum, dan dalam menggauli istri, artinya fi bud'i, al-bud'i ini hubungan suami istri, ahadikum, salah seorang kalian, dalam menggauli atau
hubungan badan suami istri itu sodakutun, ada nilai sodako. Hubungan badan itu bermakna sodako. Saking mulianya hubungan suami istri sampai di dalam Islam itu disebut dinilai sebagai bentuk sodako. Wafil mahidi, kalau tadi fituri, wafil mahidi, dan dalam masa haid, yang tani'u an ityaniha, yang tani'u menahan diri siapa muslim, yang tani'u menahan diri siapa muslim, an ityaniha, menahan diri untuk mendatangi sang istri, artinya menahan diri untuk tidak melakukan hubungan badan sebagaimana dalam keadaan suci, li amrillah, juga karena Allah. Mendatangi istri karena perintah Allah, dan tidak mendatangi istri juga perintah Allah. Tapi dalam artian mendatangi di sini bukan sebagaimana adat atau kebiasaan orang-orang Yahudi. Kita sudah bahas. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jadi kumpul dengan istri karena perintah Allah, tidak kumpul dengan istri karena perintah Allah ketika dalam keadaan haid. Wa yujaru ala hadzal imtina, wa yujaru, dan mendapatkan ganjaran siapa muslim ala hadzal imtina, atas penahanan diri ini. Ini untuk yang muslim, untuk yang laki-laki, untuk yang laki-laki. Bagaimana untuk yang perempuan? Lebih dahsyat lagi. Perhatikan ini. Walamma kanal haidu syai'an katabahu Allah Ta'ala ala banati Adam. Walamma kana, dan ketika kana ada al haidu, apa haid, syai'an sebagai sesuatu, kataba yang telah, katabahullah yang telah menetapkan, hu pada syai'an, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ala banati Adam, pada wanita-wanita keturunan Adam, pada kaum Hawa maksudnya. Dan ketika kita sudah meyakini kalau datang bulan atau haid itu merupakan ketetapan pasti dari Allah untuk wanita-wanita, ini sudah jelas haid itu pasti untuk wanita. Maka jangan kalian berhayal para kaum pria ingin haid karena besarnya ganjaran haid, kemudian kalian merubah alat kelamin. Tidak, nggak ada. Itu sudah ketetapan, ini khusus untuk wanita. Kalian ada tadi di atas itu, al-muslim. Ini untuk wanita. Dan ketika kita sudah tahu kalau haid itu khusus untuk wanita yang sudah ditetapkan oleh Allah, fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala wa'adahunna, wa'ada, menjanjikan siapa Allah, hunna, kepada banati Adam, wa'dan qati'an, dengan satu janji yang pasti. Berbahagialah kalian wanita, kalian sudah pasti kena haid, karena ini ketetapan Allah. Ini adalah kudrati. Di samping itu Allah memberikan janji yang pasti bagi mereka wanita. Apa janji?
bi ayyab luwanna darajatal mahabbah. Janji Allah ini bi ayyab luwanna, untuk bisa sampai siapa wanita darajatal mahabbati minhu ta'ala, bisa sampai pada derajat mahabbah dari Allah. Artinya wanita bisa mendapatkan mahabbah Allah, menjadi kekasih Allah bimujarradil irtisal, cukup hanya dengan mandi besar ketika sudah selesai masa haid. Jadi kalau laki-laki setelah mandi besar cuma mendapatkan ganjaran, wanita setelah haid kemudian dia suci ditandai dengan mandi besar, maka apa yang dilakukan dalam mandi itu adalah salah satu cara yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan pahala. Kalian yang datang bulan kemudian sudah selesai masanya, maka kalian harus niatkan untuk meraih mahabbah dari Allah. Saya bersuci. Tambah niatnya bukan nawaitul husla in hadasil akbar. Tambah buat kalian nawaitul husla ittiwa'an li mahabbatillah ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini wanita bisa sampai pada derajat mahabbah dari Allah, mendapatkan kecintaan khusus dari Allah dengan mandi minal haid, dari haid. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mudah memberikan maaf, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersesuci. Wa hadza huwal fadlul azim, dan inilah satu bentuk anugerah yang agung. Mana keagungannya? Keagungannya adalah fa'antuh tama ayat, fa'antuh tama, maka ditutupnya ayat. Apa ayat ini? Ayat 222 ini. Ayat 222 ini diakhiri, ditutup yudhkaru fiha haid, ayat yang di dalamnya itu disebut masalah haid. Ayat yang di dalamnya disebut masalah haid bihadihil khotimatil azimati, ditutup dengan penutupan ini al-azimah yang agung, binhubbi dengan cinta. Kan wa yas'alunaka 'anil mahid, itu pertama, kemudian diakhiri wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat berbicara tentang haid dan Allah menutup ayat ini dengan cinta. Wa hadza huwal fadlul azim, fa'antuh tama ayatun yuzkaru fiha al-haidu bihadihil khotimatil azimati bil hubbi. Kalau ayat-ayat yang lainnya banyak diakhiri dengan innallaha syadidul iqab, innallaha, pokoknya banyak berkaitan dengan ancaman dan apa namanya, adab-adab Allah. Dan ini bukan cuma penutupan biasa, tapi diakhiri dengan kata-kata cinta. Pertama tentang haid, pertama haid, menyentuh wahai wanita-wanita, wahai putri-putri Adam, Allah sangat mencintai orang-orang
Lahuwa syai'un mubharun lil uqul. Hal yang demikian itu diakhiri dari masalah haid, diakhiri dengan satu penciptaan. Lahuwa syai'un, sungguh itu merupakan sesuatu mubharun yang mempesona, mempesona yang indah. Al-ma'lil ma'kul, artinya mempesona, menggugah, atau bahasa anunya itu apa? Bahasa turennya itu reasonable in our mind. Jadi akal kita pun masuk. Kita jangan menganggap seperti melihat kemudian beritahu lagi. Cita-cita separa murid-murid Thariqah, mereka mengikuti Thariqah yang begitu. Itu cita-cita utama mereka adalah menjadi kekasih Allah. Mereka ingin menjadi waliullah. Waliullah itu adalah orang yang mendapatkan cinta khusus kepada Allah, cinta khusus dari Allah. Itu cita-cita mereka. Bodoh kalau ada orang yang ikut di dalam Thariqah hanya supaya menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sakti. Tidak. Tujuan utama mereka sebagai salikin, orang yang menuju orang yang meniti, adalah usul. Usul ini sampai. Maksudnya sampai di sini apa? Ya sampai pada Allah. Sampai pada Allah ditandai dengan mahabbat Allah. Kita di sini jelas cinta-cinta Allah itu innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Jadi muatan ayat ini sungguh sangat dalam. Mudah-mudahan kita semoga menjadi kekasih-kekasih Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya teruskan sedikit ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harfun lakum fa'tul harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum, adapun wanita-wanita kalian, harsun lakum, adalah ladang lakum bagi kalian. Allah mengumpamakan istri seperti ladang, tanah garapan. Faktul harsakum, faktul maka datangilah, harsakum ladang kalian, anna syi'tum, where, however. Anna syi'tum itu namanya what, where, however. Bahasa Madura gimana? Anna syi'tum. Ya mau. Kalau bahasa Jawanya ya dalam lahu bila dalam ma'ah, bila itu when, dalam ma'ah itu how, when, what, whatever, whenever, however. Bila beri, dalam ma'ah beri, satu lagi apa? Apa? Bila dalam ma'ah apa beri? Apa beri? Tidak jelas apanya yang tidak bisa. Ya ini maksud an-nasyi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu maksudnya di sini wa'malu as-sholihat. Wa qaddimu, dan lakukanlah amalan-amalan kebajikan li anfusikum, untuk diri kalian. Wattaqullaha, wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah pada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian
annakum sesungguhnya kalian mulaqu sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah, akan menjumpai Allah. Wabasyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira al-mu'minina kepada orang-orang mukmin. Alhamdulillah, saya khawatir ngaji kita kemarin tentang Nabi Jadis dan sebelumnya itu, yang ada salah seorang dari Israel, dia sudah melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan maksiat kepada Allah, lalu dia bilang saya sudah melakukan maksiat kepada Allah. Kisahnya Nabi Jadis. Jadi langsung dia kata Nabi Jadis itu sudah begini. Setelah si raja yang boleh ini bilang kepada Nabi Jadis, bilang Tuhan kamu, saya akan bikin perhitungan, akan saya sakitin Tuhan kamu supaya semua orang tahu. Nabi Jadis sudah takut, kemudian sebagaimana Nabi Jadis takut, kemudian datang malaikat Jibril. Apa ojis? Katanya malaikat Jibril. Begini, akhirnya malaikat Jibril bilang, coba Tuhan suruh tanya bagaimana caranya dia menyakiti Allah. Dibilang, si raja bilang, saya menyakiti Allah dengan cara menyakiti para kekasih Allah, menyakiti kekasih. Nah, jadi ini mungkin salah satu bentuk kekasih Allah, karena saya yakin di antara kalian ini banyak menjadi kekasih Allah, menjadi Allah. Kalian merasa gimana begitu? Sehabis hujan langsung bersih-bersih, kemudian saya ngomong, saya kasih kalau disuruh bersih-bersih, udahlah saya stop dulu hujannya. Ketika malam hari saya suruh bersih-bersih itu, mungkin kalau hujan lagi pasti begini lagi. Saya yakin doa kalian itu yang diterima, doa kalian sebagai kasih Allah dicapai dengan masalah hujan ini. Jadi Allah tulis dulu ya, karena di sini yang dulu yang lebih kemarin, belum yang li. Tulis dulu, saya liburin dulu hujannya sampai minggu malam. Kami merasa kami karena mereka yang paling bertanggung jawab kalau sampai tapi kita tetap wajib yakin kalau umpamanya hujan, yakinlah itu masih meskipun dalam hati kalian ya bisa jangan dulu kita kalau sudah pulang ke rumah kita amin Allahumma tetap kita harus mendekatkan tauhid dan husnuzon kepada Allah dalam hal apapun, meskipun yang sudah jelas-jelas berbeda dengan keinginan kita, kita wajib mendahulukan husnuzon. Jangan pernah berpikir loh kok begini, seolah-olah kita merasa apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu lebih baik daripada apa yang sudah dikatakan oleh Allah. Tapi tetap harus yakin bahwa di antara hamba-hamba Allah ada kekasih-kekasih Allah yang ada Gundul itu dia mengetahui ada seorang budak yang mustajabah sekali doanya, jariyah, doanya itu mustajab. Lalu ulama Gundul ini tanya kejadiannya apa yang membuat doa mustajab itu apa sih? Dia cuma bilang begini, saya yakin saya mendapatkan istimewa doa ini dari banyaknya sholawat Allahumma salli ala
Warada li hadzal ayah hadhihi asbab nuzul nadhkuru biha. Ayat di atas kok sampai Allah itu mengumpamakan seorang wanita seperti sawah, seperti ladang. Karena sebabnya, sebab ayat itu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana hadzal hayy minal absar wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli